Baik Kak, sebelum memulai presentasi saya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Feni Rika Basaribu dengan NIM 11S24006 dari Prodi S1 Informatika dari kelas S12 IF1. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum yang keempat di bagian kasir, di mana saya akan mencoba membukanya, di mana di bagian kasir ini rules collectingnya itu ada helper.java, kasir.java, produk.java, produklog.java. Di mana deskripsinya tidak Bapak buat tetapi sudah ada source code bawaan di mana untuk app.java-nya Pak. Dan di sini ada input-input yang diberikan dan expect outputnya sampai dengan TC yang ke-20. Oke, saya akan coba Pak menjelaskan kode yang saya kerjakan. Baik Pak, untuk yang pertama itu saya jelaskan produk log.java, di mana sebenarnya kode ini digunakan untuk mencatat transaksi atau log pembelian suatu produk, di mana termasuk informasi produk yang dibeli dan jumlahnya, serta menghitung total harganya. Di sini ada public class produk log. Di sini Pak, di line nomor 1, mana artinya di situ publik itu sebagai kelas ini bisa diakses dari file atau package lain. Sedangkan kelas produk log itu mendefinisikan sebuah kelas bernama produk log, di mana fungsi utama dari kelas ini adalah mewakili catatan transaksi yang terdiri dari produk yang dibeli, jumlah produk yang dibeli, atau menghitung total harganya. Di mana ada juga di sini produk produk-produknya dan integer jumlah, di mana artinya integer jumlahnya artinya adalah produk mana variabel ini menyimpan data produk yang dibeli dan tipe datanya adalah produk yang kemungkinan merupakan kelas lain yang berisi informasi tentang produk seperti nama produk, harga produk, ada deskripsi produknya. Mana tadi integer jumlah itu adalah menyimpan jumlah unit produk yang dibeli dan tipe datanya adalah integer atau bilangan bulat. Nah, di sini ada public product log, produk-produk, integer jumlah, dis, dis produk sama dengan produk, dis jumlah sama dengan jumlah. Nah, artinya di situ fungsi konstruktornya itu digunakan untuk menginisialisasi objek produk log saat pertama kali dibuat, di mana parameternya itu produk-produk dan di mana menerima objek produk yang dibeli, integer jumlahnya itu untuk menerima jumlah produk yang dibeli, di mana This pro this produk sama dengan produk artinya menghubungkan parameter produk dengan variabel instance produk di kelasnya. Sedangkan list jumlah sama dengan jumlah sama dengan artinya sama dengan sama halnya untuk jumlah. Di mana di sini ada public double get total harga dan return produk get harga sama dikalikan dengan jumlah. Di mana situ artinya fungsinya itu menghitung total harga pembelian berdasarkan harga satuan produk, produk dikalikan harga tadi dan dikalikan jumlah produk atau jumlah. Mana produk get harga memanggil metode atau get harga dari objek produk. Artinya kelas produk ini harus memiliki metode atau get harga yang mengembalikan harga produk dalam bentuk double. Dan hasil perkalian ini juga bertipe double agar bisa menampung nilai desimalnya. Nah, sebagai intinya itu Pak, produk-produk itu fungsinya untuk menyimpan data produk yang dibeli, integer jumlahnya itu menyimpan jumlah produk yang dibeli, konstruktornya itu menginisialisasi objek produk log dengan produk dan jumlahnya, dan get total harga itu menghitung total harga sama dengan harga produk dikalikan dengan jumlah. Nah, sebenarnya inti dari produk log ini berfungsi mencatat transaksi pembelian produknya Pak. Karena dengan memisahkan data produk dan jumlah pembelian atau jumlahnya, kode ini menjadi lebih terstruktur, mudah dikelola dan dapat digunakan kembali dalam sistem seperti aplikasi kasir, seperti aplikasi kasir. Oke Pak, saya akan mencoba menjelaskan yang kedua yaitu produk Java. Oke baik,
Sebenarnya penjelasan dari kode ini adalah mendefinisikan kelas produk dalam yang berfungsi sebagai blueprint atau cetakan untuk mencetak objek yang mempresentasikan data suatu produk, di mana kelas ini menyimpan informasi seperti nama produk, satuan produk misalnya kilogram, liter, atau pieces, atau dan lain-lain, dan berat produk atau harga produknya. Kelas ini juga dilengkapi dengan konstruktor, getter, dan method atau toString untuk menampilkan informasi produk dengan format yang rapi. Nah, di sini Pak saya import Java until locale. Artinya, dengan di sini locale ini digunakan untuk mengatur format internasional seperti simbol desimal, tanda titik atau tanda koma, format mata uang atau penulisan tanggal atau waktunya. Dalam kode ini locale.us digunakan agar angka desimal ditampilkan menggunakan titik bukan koma yang umum dipakai di Indonesia. Nah, di sini ada public class product di line yang ketiga, di mana di sini artinya public ini artinya kelas ini diakses dari file lain, dan kelas produk adalah mendefinisikan kelas bernama produk, di mana di sini ada private string nama, private string satuan, private double berat, private double harga, di mana ini adalah atribut utama dari produk yang bersifat privat, artinya hanya bisa diakses di dalam kelas ini, bukan dari luar kelas ini. Di mana filenya namanya tipe datanya string, keterangannya menyimpan nama produk. Dan satuan tipe datanya string menyimpan satuan produk, berat tipe datanya double menyimpan berat produk, harga tipe datanya double menyimpan harga produk persatuan. Oke, lanjut ada di sini public produk. Publik produk, string nama, string satuan, double berat, double harga. Di mana dis nama sama dengan nama, dis satuan sama dengan satuan, dis berat sama dengan berat, dis harga sama dengan harga. Artinya, fungsinya untuk mengkonstruktor ini dipanggil saat membuat objek produk dan menginisialisasi atribut produk dengan data yang diberikan. Di mana parameternya itu nama, keterangannya, penjelasannya adalah nama produk yang dimasukkan pengguna, parameternya satuan, keterangannya satuan produk seperti kilogram atau liter, dan berat keterangannya berat produk dalam satuan yang dipilih, dan parameter contohnya harga, di mana sini untuk menggunakan harga per produk per satuan. Nah, dari tadi Pak kita menggunakan yang namanya dis. Sebenarnya seperti dis nama dengan nama artinya memastikan bahwa variabel instant atau file namanya itu di kelas ini diisi dengan nilai dari parameter nama. Nah, sama contohnya Pak dengan satuan berat dan harga contohnya. Nah, satuan sama dengan satuan. Artinya memastikan bahwa variabel dari si satuan ini di kelas ini diisi dengan nilai parameter yang satuan juga. Nah, itu Pak contohnya. Hmm. Lanjut ada di sini public string get nama, public string get satuan, public double get berat, public double get harga. Di mana dengan get, di mana get nama ini fungsinya mengambil nilai dari field nama. Get satuan ini mengambil nilai dari field satuan, get berat mengambil nilai dari field berat, dan get harga mengambil nilai dari field harga. Nah, dengan getter field tetap terproteksi namun masih bisa diakses secara aman dari luar kelas. Lanjut ada di sini public string to string. Pakai local US supaya desimal memakai titik. Nah, seperti yang saya jelaskan Pak tadi, di mana return string format local US format satuan berat dan harga, nama satuan berat harga. Di mana di sini fungsinya itu mengubah objek produk menjadi string yang mudah dibaca, berguna sangat ingin menampilkan informasi produk ke layar atau log, dan penjelasan detailnya itu seperti override itu menandakan bahwa method ini mengganti override method menjadi toString, dan bawaan dari kelas objek di Java. String format local US artinya membuat teks dengan format tertentu, dan local US artinya memastikan angka desimal menggunakan tanda titik. Dan tadi ada persen %S artinya untuk string nama dan satuan, persen %2F artinya untuk angka desimal dua angka di belakang koma, berat dan harganya. Oke, Pak. Kesimpulannya, kelas produk adalah model data produk yang memiliki keamanan data dengan file privat, fleksibilitas akses melalui getter, dan kemudahan tampilan berkat toString. Nah,
Bagian dari field private ini fungsinya untuk menyimpan data produk dan melindungi dari aspek langsung. Konstruktor fungsinya untuk menganalisasi data produk saat objek dibuat, dan Getter-Matrix fungsinya untuk mengambil data produk secara aman. Dan TouchString fungsinya menyajikan data produk dalam bentuk string yang rapi dan mudah dibaca. Oke, saya akan menjelaskan yang cursor.java. Nah, di cursor.java ini ada sebenarnya kode ini itu mempresentasikan sistem kasir sederhana yang bertugas melayani pelanggan, menghitung total belanja, dan mencatat transaksi penjual. Di mana di line pertama itu ada import Java until ArrayList, artinya ArrayList ini adalah struktur data dinamis yang dapat menampung banyak elemen. Di mana digunakan di sini untuk menyimpan produk yang dibeli pelanggan atau ArrayList produk lo, dan menyimpan riwayat belanja dari banyak pelanggan. Alasannya menggunakan ArrayList ini sebenarnya mudah menambah dan menghapus data tanpa menentukan ukuran awalnya, dan cocok untuk menyimpan daftar transaksi yang jumlahnya tidak tepat. Di mana di sini di line ketiga ada public class cashier, di mana artinya public ini kelas ini bisa diakses dari file lain, dan kasir artinya mempresentasikan seorang kasir dalam sistem, di mana kode ini akan mengolah penjualan, menghitung total transaksi, dan menyimpan riwayat pembelian pelanggan. Di mana di sini ada private string nama kasir, private double total penjualan, dan private array list, artinya nama kasir tipe datanya itu string, dan fungsinya itu untuk menyimpan nama kasir yang bertugas. Total penjualan tipe datanya itu double, dan fungsinya itu menyimpan total harga penjualan yang sudah dilakukan oleh kasir. Dan daftar pelanggan itu tipe datanya array list, dan fungsinya itu menyimpan riwayat belanja dari setiap pelanggan. Dimana setiap pelanggan punya daftar produk, dan karena ada banyak pelanggan maka datanya berbentuk list dari list. Oke, lanjut. Di sini ada yang namakan public kasir. String nama kasir, di nama kasir sama dengan nama kasir, di total penjualan sama dengan 0 kali 0, dan di daftar pelanggan. Di mana artinya di sini menginisialisasi objek kasir saat pertama kali dibuat. Di mana detailnya ini di nama kasir sama dengan kasir adalah menyimpan nama kasir yang bertugas di total penjualan, artinya awalnya total penjualannya sama dengan 0, dan di daftar pelanggan sama dengan ini list membuat list kosong untuk mencetak pelanggannya. Di mana lanjut ada yang dinamakan, ada yang dibuat di sini public string get nama kasir, di mana di sini itu fungsinya untuk mengembalikan nama kasirnya. Dan di sini ada public double get total penjualan adalah return total dari penjualan, artinya mengembalikan jumlah total penjualan yang sudah dicatat oleh kasir. Dan ada juga di sini public double layani pelanggan double total sama dengan 0 sampai dengan ke line 31 ini, Pak. Sebenarnya di sini adalah melayani satu fungsinya itu melayani satu pelanggan, di mana satu pertama menghitung total belanja pelanggan, yang kedua menambah total tersebut ke total penjualan kasir, menyimpan daftar belanja pelanggan ke riwayat, dan mengembalikan total belanja pelanggan untuk ditampilkan ke layar atau dicetak secara struktur. Nah, di mana tadi di situ. Dan kesimpulannya, Pak, kelas kasir ini berperan sebagai pengelola transaksi penjualan, di mana bisa melayani banyak pelanggan, menjawab setiap transaksi secara terstruktur, dan menyediakan data total penjualan yang mudah diakses. Nah, kelas ini cocok digunakan dalam sistem kasir toko, di mana mendukung kegiatan yang rapi, memisahkan data pelanggan dengan baik, dan mudah dikembangkan misalnya untuk laporan penjualan harian. Oke, Pak, saya akan menjelaskan lanjut ke helper.java, di mana di sini sebenarnya kelas server ini berfungsi untuk sebagai pengelola data utama untuk sistem kasir. Di dalamnya terdapat daftar produk dan daftar kasir, beserta berbagai metode untuk menambahkan, mengambil, dan menampilkan data. Di mana kelas ini menggunakan ArrayList sehingga data dapat ditambah atau berkurang dengan fleksibel. Di mana di sini ada import data until ArrayList, import data until local. Artinya
Arealis ini di struktur data yang mirip array tapi bersifat dinamis. Ukuran bisa bertambah dan berkurang dan digunakan untuk menyimpan daftar produk atau daftar produk dan daftar kasir atau daftar kasir. Di mana local ini digunakan untuk mengatur format teks seperti angka desimal. Di mana local.s ini memastikan angka desimal ditampilkan menggunakan titik, bukan koma seperti default di Indonesia. Di sini ada public class helper yang di line 4, di mana di sini public ini digunakan, artinya tadi sudah saya jelaskan Pak, dari kode dari 3 kode sebelumnya, di mana bisa diakses dari file lain, dan helper digunakan untuk sebagai utility class yang menyediakan fungsi bantu untuk mengolah data, di mana tujuan di kelas ini mengelola data produk dan kasir di suatu tempat dan memudahkan pengolah data tanpa harus mengulang kode di banyak tempat. Di mana di sini lanjut ada private static array list dan private static array list kasir dan dari private static array list produk dan private static array list kasir, di mana daftar produk fieldnya daftar produk, cip datanya itu array list produk, artinya keterangannya menyimpan daftar semua produk yang tersedia, sedangkan filenya daftar kasir tipe datanya array list kasir, keterangannya menyimpan daftar semua kasir yang terdaftar. Oke, lanjut ada public static void add product, di mana di sini add produk yang ini Pak, di sini digunakan untuk menambahkan objek produk ke daftar produknya. Lanjut ada public static product get product integer index sampai ke line 16, artinya di situ fungsinya mengambil produk dari daftar berdasarkan nomor urut atau indeksnya, di mana pengecekan batas indeksnya jika indeks kurang dari nol atau lebih besar dari jumlah produk, kembalikan nol agar tidak terjadi error. Nah, lanjut ke ada di public static point print produk sampai dengan line 24, di sini menjelaskan menampilkan teks dari daftar produk sebagai header, melakukan looping atau for untuk setiap produk di daftar produk, di mana sistem outprint itu menjamin format angka menggunakan titik untuk desimal. Dan di mana tadi i tambah 1 itu digunakan supaya nomor produk mulai dari 1 bukan 0. Dan di mana daftar produk get in toString itu memanggil toString dari kelas produk untuk menampilkan daftar produknya. Oke, ada lanjut ke void, public static void add kasir, di mana di sini yang di line 27 itu artinya menambahkan kasir baru ke daftar dan parameter K itu adalah objek dari kelas si kasirnya. Lanjut ada public static kasir get kasir, di mana dari line 31 sampai line 34, artinya di situ fungsinya itu mengambil kasir berdasarkan nomor urut dan penjelasan indeksnya, jika indeksnya salah kembalikan 0. Lanjut dari line 36 sampai dengan 46 di public static void print kasir itu artinya menampilkan semua kasir yang terdaftar dan menampilkan angka dengan 2 angka di belakang koma dan memastikan desimal menggunakan tanda titik. Oke, sebenarnya kesimpulannya kelas helper ini bertindak sebagai kelas pusat pengelola data dalam sistem, di mana manajemen produknya menambah, mengambil, dan menampilkan data produk, dan manajemen kasirnya itu menambah, mengambil, dan menampilkan daftar kasir. Nah, lanjut Pak, saya akan menjelaskan yang paling intinya itu yaitu app.java, di mana sebagai kode ini adalah main class, di mana tujuannya itu adalah mengolah daftar produk dari kasir, memproses transaksi pelanggan yang dilayani oleh kasir tertentu, menampilkan ringkasan data produk dan total penjualan kasir setelah transaksi. Di mana kelas app ini memanfaatkan kelas-kelas pendukung seperti produk, produk log, kasir, dan helper yang sudah saya jelaskan tadi, di mana produk tadi menyimpan informasi produk, produk log menyimpan produk yang dibeli beserta jumlahnya, kasir menangani proses transaksi pelanggan dan menyimpan total penjualan, dan helper adalah menyimpan dan menampilkan daftar produk dan kasir. Oke, Pak, yang intinya dari Java ini yaitu membentuk sistem kasir sederhana yang mendukung menambah dan mengelola produk, menambah dan mengelola kasir, melayani transaksi pelanggan, menghitung total belanja pelanggan dan total penjualan kasir, dan menampilkan laporan akhir setelah semua transaksi selesai. Baik, Pak, saya akan coba menjalankan kode yang saya kerjakan.
Java, app, Java, 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 app. Nah, ini Pak, saya akan menggunakan yang diminta dan contohnya saya akan membuat DC01. Nah, sini ini adalah yang diminta. Apakah nanti sesuai dengan, nah, oke, Pak, saya akan coba men-share ulang kodenya. Apakah nanti sesuai atau tidak? Nah, di sini Pak, daftar produknya minuman Aquaviva satu mili, daftar kasirnya. Dan saya akan coba menunjukkan apakah itu sama atau tidak. Nah, Pak, tadi ini Pak adalah daftar produk sama dengan tadi outputnya itu sama dengan yang di kode tadi. Baik Pak, saya kira itu yang bisa saya jelaskan. Maaf jika ada kesalahan karena saya masih dalam tahap belajar.